Sahabat, bagai tetesan embun pagi yang jatuh membasahi kegersangan hati, hingga mampu menjejukkan taman sanubari. Bagai bintang gemintang malam di angkasa raya yang menemani rembulan duka lara, hingga mampu menerangi gulita dalam kebersamaan. Bagai pohon rindang dengan ribuan dahan yang memayani terik matahari, hingga mampu memberi keteduhan dalam ketentraman. Bagai derasnya hujan yang turun yang menyirami setiap jengkai bumi yang berdebu, menaun hingga mampu membersihkan mahkota bunga dan dedaun dalam kesucian. Kalian denger gak? Yang terakhir di kelas kita. Siapa? Itu loh, yang sok cantik. Serius? Kamu tahu dari mana? Kemarin kan aku tahu waktu rekam nilai pas ngisi spidol. Masa? Padahal kan dulunya dia pintar. Dengar-dengar sih orang tuanya cerai, mungkin dia depresi. Senangnya punya orang tua lengkap. Berarti sainganmu sekarang berkurang dong? Lo kenapa sih dari tadi di mulu? Gak apa-apa. Apa gara-gara teman-teman yang mulai cari kita, terutama VC? Cerita aja, gak apa-apa kok. Kita akan selalu ada buat kamu, ya kan sih? Makasih ya teman-teman. Aku sangat beruntung sekali punya sahabat seperti kalian. Walau nilai dia turun drastis, dia masih mempunyai semangat cukup tinggi buat meningkatkannya. Dia punya sahabat-sahabat yang sayang sama dia. Orang tuanya pun juga sayang dia. Apa perlu dipermasalahkan sekarang? Untuk saat ini, dia fokus untuk belajar buat menaikkan nilainya. Di sela-sela belajar bersama, sesekali mereka tertawa. Tak jarang dia berbagi keluh kesal sama Wahyu tentang semua masalahnya. Benar, cinta datang karena terbiasa. Benih-benih cinta di antara mereka pun tumbuh dengan intensitas pertemuan mereka. Ternyata hati Makasih ya, semua ada kamu. masih Gak tahu deh, membara. Jam istirahat seperti biasa. Semua sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tak terkecuali Dea, Kavi, dan Linda yang sedang asik di luar kelas sambil main truth order. Mereka memang sering memainkan permainan itu untuk melepas penatnya. Benar, hati Dea didera kegelisahan yang cukup pelik. Sahabat atau cowok, meski hubungannya dengan Wahyu masih sebatas gini-gini aja. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, dia mengharapkan Wahyu. Kalau arti perhatian Wahyu selama ini cuma sebatas perhatian antar teman, tapi apakah mungkin dia harus bersaing dengan Kavi, sahabatnya sendiri? Boleh ini main TOD yuk. Ayo. Ini ada botol. Aku mulai ya. Truth or dare. Truth. Siapa cowok yang kamu suka sekarang? Waktu kan berlalu. Harus jawab ya, Mang? Ya haruslah, namanya juga tuh. Ayo dong, Bi, cepet jawab. Tapi kalian juga rahasia ya? Iya. Sebenarnya gua tuh suka sama Wahyu. Gimana dia, cocok gak? Cocok-cocok aja sih. Good luck ya. Kamu mas, butuh buat apa coba? Anything dear, for you and him. Hai. Kamu kenapa sih, Dek? Aku liatin dari tadi kok ngelamun terus. Lagi banyak pikiran ya? Enggak kok. Alah, aku tahu kok kalau kamu mikirin Kavi sama Wahyu. Sok tahu loh. Udah deh, cerita aja, nggak apa-apa kok. Apa jangan-jangan kamu suka sama si Wahyu? Ya gimana ya? Wahyu care sama gue. Dia selalu ada buat gue saat dibutuhin. Pulang yuk, udah sore nih. Ayo. Di meja makan, bertaburan bunga beratapkan langit senja dilengkapi dengan adanya mega merah yang menyemburat.
Hai, Jangan lama di sini. rumah ya? Maaf ya telat. Tadi ada urusan bentar. Iya, apa? Sebenarnya aku ada yang mau aku omongin sama kamu. Ngomong apa? Sebenarnya aku suka sama kamu. Refreshing time pun dimulai. Biasanya diadakan 3 bulan sebelum UN. Kali ini diadakan di Tawangmangu. Kelas 3 wajib mengikutinya untuk merefresh pikiran. Dipenuhi oleh tryout dan lain-lain. Semua perlu istirahat sejenak. Sore harinya semua berkumpul di tengah lapangan. Semua berkumpul membentuk lingkaran. Dan semua larut dalam kesenangan masing-masing. Tiba-tiba Wahyu datang menghampiri Dea, Kavi, dan teman-teman lainnya untuk mengajak Dea buat jalan-jalan. Dea yang sebenarnya tidak mau mengikutinya, akhirnya mau juga, takut teman-temannya pada curiga. Maaf, tapi kamu bakalan dapet yang lebih baik dari aku. agar menjadi saksi cinta kita berdua. Terlambat, Kavi sudah mendengar semua. Tatapannya kosong menatap Dea. Sesekali dia menatap Wahyu. Mereka bertiga hanya dalam diam. Semua pada sibuk dengan pikirannya masing-masing. Muka dia terlihat takut dan mukanya merah padam. Lambat sudah kini semua Tidak seperti yang kamu bayangkan. Udah deh, kayaknya persahabatan kita terus aja. mungkin inilah jalan yang terbaik. Ini loh ya, anak miskin yang gak tahu diri, jahat lagi sama sahabatnya. Oh, ini ya. Pantesan gak punya teman. Sok sih. Dasar kan sopan. Bila gitu aja sombong. Sana, dasar. Lo bisa aja ya hina gue, tapi tidak dengan keluarga gue. Kamu kok ya? Lah, kok gue yang jadi kayak anak kecil? Orang dia yang nikung gue kok. Ini tuh masalah paham, dia sudah menggunain Udah lah, aku belain dia dulu. Sepulang sekolah, dia datang ke rumahnya Wahyu. Dia sudah tidak tahan dengan kedua sahabatnya yang sedang perang dingin. Wahyu pun berusaha menemui dia dan Kavi hari itu juga. Namun sayangnya Kavi yang berhasil ditemuinya. Sejak masuk kelas sampai jam pelajaran habis, dia terus menghindar. Sepeninggal Wahyu, Kavi memikirkan kata-kata Wahyu dan menangis. Keesokan harinya ada pelajaran olahraga. Setelah mereka ganti baju, Vini mengordinir kelasnya untuk lapangan karena pelajaran olahraga akan segera dimulai. Setelah beberapa putaran, Kavi berniat untuk mencelakakan Dea karena ia masih dendam sama dia. Kemudian Kavi pun dengan sengaja mendorong Dea sehingga dia terjatuh. Kemudian Luna dan Fanny memanggil petugas UKS. Tidak butuh waktu lama, petugas UKS pun datang dan membawa dia. Dan kebetulan yang jaga UKS adalah Rara dan Keke, teman SMP-nya. Setelah sampai ke kelas, dia diberitahu kalau dia dipanggil di ruang BK. Dan di ruang BK ada Kavi dan wali kelasnya. Maaf, Ri. Aku nggak bisa nerima kamu. Aku cuma suka sama dia. Tapi gue suka sama lo, yuk. Kamu baik, pintar, enak diajak ngobrol. Tapi aku cuma anggap kamu sebagai teman. Iya, teman. Terus perhatian kamu selama ini apa? PHP. Aku nggak PHP sih. Kamu baik. Jadi juga sepantasnya aku bersikap baik sama kamu. Kamu tega, yuk. Maaf kalau selama ini sifat baikku hanya malah membuat kamu salah paham. Tapi tolong, jangan hanya gara-gara aku, kamu malah bertengkar sama dia. Dia itu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu kan kalau sebenarnya dia nolak aku. Ganti baju dulu, yuk. Ayo. Yuk guys, kita lari 20 putaran. Lebih cepat, lebih baik. Ayo. Aduh, kamu sengaja ya? Enggak ada yang minta maaf. Ngapain gue minta maaf, orang gue gak salah juga.
kok saya dipanggil ke ruang BK ini? Saya dengar kamu habis dicelakakan di kafe ya? Kan aku udah bilang kalau nggak sengaja. Kamu bisa diam sebentar biar dia yang menjawabnya. Apakah yang dikatakan Kavi benar dia? Bu, Kavi emang nggak sengaja nabrak saya. Jangan ada yang ditutup-tutupin deh ya. Enggak, Bu, saya nggak bohong. Ya sudah, ini cuma salah paham. Kalian bisa kembali ke kelas. Lo nggak usah jadi sok pahlawan deh. Gue cuma nggak mau persahabatan di antara kita renggang. Emang kita sahabatan ya perasaan? Dari lo ngerebut Wahyu dari gua, kita udah gak sahabatan lagi deh. Aku nggak ngerebut Wahyu dari kamu, Vi. Sudah hampir sebulan dia dan Kavi mengibarkan bendera perang dingin. Lama-lama mereka mulai merasa ada hal yang hilang. Masing-masing kamarnya memikirkan tentang kebodohan mereka telah memutuskan hubungan persahabatannya hanya karena cowok. Ya Allah, maafin aku. Jangan banget sih aku udah mutusin persahabatan demi cinta. Tapi dia mau maafin gua apa enggak ya? Tapi kayaknya gua harus berani deh minta maaf ke dia biar kita kayak dulu lagi. Hari ini dia dan Kavi sudah bertekad untuk mengakhiri perang dingin ini. Tapi mereka berpapasan di kantin tanpa sengaja mereka saling canggung. Dan akhirnya dia mengalahkan egonya buat nyapa Kavi duluan. Mereka diam cukup lama satu sama lain sedang mencari kata-kata pas buat ngomong. Tapi salah satu dari mereka tidak ada keberanian buat ngomong duluan. Hai, Vi. Habis dari kantin ya? Oke, udah diem-diemannya. Aku minta maaf deh. Aku salah, aku egois udah ngejauhin kamu gara-gara Wahyu. Aku juga, Vi. Aku juga nggak jujur soal perasaanku ke kamu. Aku minta maaf. Kita sama-sama salah deh. Aku ikhlas kok kalau kamu sama Wahyu. Buat apa mikirin cowok? Mikirin fisika sama kimia aja lebih mudah.